Di konsep 1005 ini Bapak Ibu ini adalah terminal. Saya katakan terminal kenapa? Bapak Ibu mau melangkah ke depan bagaimana di stop di sini. Nah, setelah Bapak Ibu punya 1005 ini, level berikutnya yang kita namakan dengan nama adalah Intan Sari. Intan Sari atau singkatan dari Integrasi Pertanian Desa Mandiri. Sebenarnya posisi Intan Sari ini sudah membuat posisi Bapak Ibu sudah menjadi leader. Harapan saya begini Bapak Ibu, di tiap desa hari ini pengangguran banyak atau sedikit kira-kira? Nah, selama ini kata-kata urbanisasi dari desa pindah ke kota, karena mereka selalu berpikir bahwa mencari uang itu di kota. Kalau konsep kita di dalam konsep kemandirian, kita harus ciptakan pasar lokal, produksi lokal, kekuatan lokal. Artinya apa? Begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah punya 1005, ini tinggal membentuk beberapa poin penting, beberapa titik penting yang kita menyebutnya sebagai kekuatan desa atau dengan kata lain kearifan lokal. Seperti misal, seandainya di satu desa ini ada 1000 kakak, saya yakin Bapak Ibu, 1000 kakak ini kalau semua pasti butuh makan atau tidak? Terus yang kedua, kepengen makan sehat atau kepengen makan yang biasa? Kepengen harga mahal atau kepengen harga murah? Kalau kepengen harga murah, berarti biaya transportasi kalau dihilangkan jadi murah atau tidak? Kalau kepengen harga bagus Bapak Ibu, biaya transport itu kadang-kadang terbesar di dalam pertanian. Kemudian yang kedua, ketika kita tahu yang produksi itu adalah saudara kita, yang produksi itu adalah teman kita, yang produksi adalah tetangga kita, kita tahu enggak yang diproduksi itu baik atau jelek? Tahu ya, saya minta maaf, program ini sederhana. Tetapi hari ini Bapak Ibu, dunia sedang chaos. Di mana-mana terjadi krisis, di mana-mana terjadi masalah. Saya minta maaf, ayo kita lakukan percepatan. Kita lakukan kebangkitan ini bersama-sama. Supaya kejadian-kejadian walaupun dunia boleh krisis, Indonesia jangan. Ingat baik-baik, kejadian tahun 98 itu kan krisisnya mirip-mirip tahun-tahun ini. Harga-harga mulai berubah, pengangguran mulai bertambah. Tidak ada solusi lain. Kita tidak boleh nyalakan siapa-siapa. Kalau kita menjadi orang yang bertanggung jawab, kita adalah orang-orang yang mandiri, kita harus bangkit dari sini. Seandainya dengan 1000 kakak Bapak Ibu, minta maaf, makan ayam enggak mereka? Pasti atau tidak? Seandainya makan ayam 1 minggu cuma 1 kilo saja atau 1 ekor saja. Banyak atau sedikit kira-kira? Wajar kan? Jadi kalau seandainya 1000, kalau seandainya setiap minggu motong 1 ekor ayam untuk 1 keluarga, berarti butuh 4000 per desa. Saya kasih ilustrasi, seandainya ini dikalikan 4, berarti ada 4000 ekor ayam. Per bulan. 4.000 Bapak Ibu butuh pakannya, ini kali 4. Nanti akan saya jelaskan habis ini, berarti butuh 16 ton. Pakan per bulan. Seandainya pakan yang kita buat adalah jagung. Boleh tidak kita katakan bahwa pabrik pakan itu harus berdiri di desa itu? Kalau ada pabrik pakan, berarti pengangguran terserap tidak di sana? Terus yang kedua, petani jagung. Selama ini Bapak Ibu siapa yang tentukan harga jagung? Sebenarnya bukan tengkulak juga, perusahaan di atasnya yang beli. Kenapa terjadi harga fluktuatif yang sedemikian hebat? Karena harga itu bukan dipegang petani. Petani Indonesia sampai hari ini Bapak Ibu levelnya, biaya produksi bisa dihitung tidak? Harga jual harusnya yang tentukan petani atau pembeli? Harusnya. Tetapi kenyataannya, nah ini kan aneh.
Kita punya perusahaan Bapak Ibu, kita ketemu namanya HPP, harga pokok produksi. Tetapi ketika kita punya harga pokok produksi berarti kita bisa tentukan harga jual enggak harusnya? Harusnya. Tetapi yang hebat petani Indonesia kan satu, bisa ngitung biaya, tidak bisa tentukan harga. Itu keren. Betul ya? Harusnya kan kita bisa ngambil, saya pengen untung 20% karena ngandung resiko sekian persen. Nah karena itu ketika petani tentukan itu enggak bisa Bapak Ibu, karena kita di bawah sistem. Bagaimana merubah sistem? Jalan satu-satunya adalah kita harus buat intansari. Karena apa? Seandainya petani kompak, yang dijual bukan jagung, yang dijual adalah ayam. Lebih stabil mana? Harga ayam atau harga jagung? Saya ulangi lagi ya, lebih stabil mana harga ayam atau harga jagung? Ayam. Ayam jauh lebih stabil. Karena itu yang fluktuatif, yang relatif, ini harus kita mulai standarkan. Jadi Bapak Ibu ketika sudah mulai membuat ini, nanti kan sudah mulai membuat praktek nih, praktek buat makan, praktek buat pupuk, praktek buat jamu, jamunya ayam, buat set PT insekfung itu macam pupuk. Nah harapan saya satu, di sini adalah percobaannya Bapak Ibu agak besar, skala agak besar. Di sini ini adalah market. Jadi kalau kita tanya market kita itu siapa? Tetangga kita. Market kita itu siapa? Desa kita. Terus yang kedua, ini ayam dari daging kita butuh 16.000 ekor. Kita butuh 4.000 ekor per bulan. Untuk membuat 4.000 ekor ini kan butuh induk, betul Bapak Ibu? Induknya butuh berapa? Sudah ada yang bisa ngitung? Ayo iseng-iseng berhadiah ada? 500 gitu ya. Oke. 500. Bagaimana cara ngitungnya? Begini. Semua masih punya listrik? Sudah pasti ya? Saya tidak akan jelaskan cara primitif lagi. Saya jelaskan pakai mesin tetas. Setuju? Oke. Sebentar saya balik dulu, tidak apa-apa, nanti kembali ke sini, tidak masalah. Teori ayam Bapak Ibu. Ayam kampung itu Bapak Ibu konsepnya setiap bulan telur 10 butir. Setelah telur 10 butir biasanya dia jeda, kepengen ngeram, dimandikan, maka dia akan telur lagi kurang lebih sekitar 2-3 minggu. Anggap aja 1 bulan berarti siklusnya cuma bertelur 10. Wajar atau tidak? Setuju? Ini wajar? Oke ya. Kita sepakati setiap bulan 10 butir. Telur ini ada 3 macam. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang oval. Baik, betul ya? Yang kita pilih yang mana? Yang oval, yang lonjong atau yang bulat? Oval. Berarti ini harus diafkir. Diafkirnya berarti dijual untuk konsumsi. Setuju? Oke. Jadi seandainya Bapak Ibu punya 10 nih. Kalau seandainya ya Bapak Ibu ya, ini berandai-andai lagi. Bapak Ibu punya satu desa yang 1000 kakak. Seandainya tiap desa itu punya 10 ekor ayam. Itu mereka punya 10 ekor ayam itu banyak atau sedikit? Disebut orang kaya atau biasa? Seandainya setiap warga di desa punya ayam 10 dan Bapak Ibu nanti menjadi penggeraknya. Itu desanya Bapak Ibu maju luar biasa. Mau jadi mengangkat desa? Tapi lulus dulu ya ilmunya ya. Kalau enggak lulus bangkrut. Ayo kita hitungkan. Begini ceritanya. Ini ada 1000 warga. Punya 10 ekor ayam. Berarti ada 10.000 ekor. Setiap bulan telur 10 butir. Berarti ada telur berapa? Anggap aja yang 50% dikonsumsi sendiri telurnya. Setuju? Atau sebagai biaya untuk induk.
Berarti ada 50.000 yang dikonsumsi oleh warganya per bulan. Jadi satu keluarga cuma konsumsi 50, kalau kita bagi berarti per minggu konsumsi cuma 12 telur. Wajar atau tidak? Wajar. Oke, clear. Seluruh warga bisa konsumsi telur bebas stunting berarti. Oke ya, clear. Terus yang kedua, kita punya cadangan 50.000 Bapak Ibu yang akan kita tetaskan. Yang netaskan usahakan satu. Ini di bawahnya Bapak Ibu. Anggaplah bisa BUMDes, Bapak Ibu buat organisasi atau perusahaan sendiri di desa. 50.000 ini Bapak Ibu tetaskan. Anggap yang netas itu sekitar 60-80% lah, rata-rata 80%. Karena apa? Telurnya sudah terseleksi. Telurnya sudah pilihan. Berarti ada ayam 40.000 per bulan. Kebutuhan di desa itu adalah 16.000. Setuju oke? Yang lain berarti dijual ke kota. Saya minta tolong. Dari sini saja kita bisa munculkan banyak perusahaan Bapak Ibu di desa. Perusahaan yang kita bangun pertama, kita membangun perusahaan namanya pabrik pakan. Kenapa kok dikatakan pabrik pakan? Kalau ini butuh 4 kilo per bulan, berarti ada 160 ton pakan. Seandainya kita sebut jagung gitu aja deh. 160 ton. Butuh pabrik atau tidak kira-kira? Butuh. Berarti ada tenaga kerja terserap. Yang kedua, 160 ton di lahan di desa, kita asumsi 1 hektar keluar rata-rata 6-8 ton. Kita anggaplah 8 ton terbesar. 8 ton per hektar berarti kalau 160 ton Bapak Ibu butuh berapa hektar? Berapa? 20. Per bulan loh ya. Umurnya jagung berapa bulan? Kalau pakai jagung Madura yang saya kembangkan sekarang jagung Madura Bapak Ibu supaya bisa kemandirian. Ini 2 bulan. Berarti butuh 40 hektar. Yang non-stop 3 kali, 4 kali dalam setahun. Kalau ada 40 hektar digarap khusus untuk jagung, berarti tanah di desa tergarap atau tidak? Habis ya, enggak juga. 1 hektar ada, satu desa itu 100-150 hektar Pak. Yang lainnya bisa untuk padi. Berarti kalau kita klik dengan begini Bapak Ibu, harga jagung stabil atau tidak? Petani kepengen stabil atau fluktuatif? Saya minta tolong. Dari hal sepele ini saja, dari ayam saja dan jagung, Bapak Ibu sudah membuat satu mata rantai. Ayam dan jagung. Sudah. Ini sudah berputar. Ingat baik-baik, di dalam sistem organik ada 2 kata, teratur dan seimbang. Kalau salah satu pincang, pasti bahaya. Seandainya Bapak Ibu punya ayam sampai 16.000 atau 40.000 per bulan, tidak ada jagungnya. Jagungnya beli atau tidak? Beli. Kalau jagung itu beli Bapak Ibu ada banyak resiko. Siapa yang pernah pelihara ayam, sudah di kandang, sudah terisolasi, tapi ayamnya masih tetap sakit, ada tidak? Saya ulangi. Bapak Ibu pernah tidak pelihara ayam? Sudah di kandang, sudah terisolasi, tapi ayamnya tetap sakit. Pernah enggak? Dari mana penyakitnya datang? Ingat baik-baik, penyakit itu pasti ada bariernya, ada yang bawa Bapak Ibu, ada kariernya. Ada yang bawa ke situ. Kalau Bapak Ibu masih tergantung pakan di toko, pakan di luar, itu banyak resiko. Tetapi kalau di satu desa yang eksklusif, yang menjadi sentral, ini akan menjadi luar biasa. Percayalah Bapak Ibu, ke depan kita akan dibuat klaster. Jadi pembangunan akan dibuat seperti klaster. Kelompok.
Jadi ini adalah klaster terendah. Klaster terendah itu cuma ayam dan jagung. Supaya apa? Seimbang antara pakan dengan yang makan. Inilah organik. Mudah atau susah? Induknya berapa saya hitungkan? Kalau seandainya kita punya induk 100 Bapak Ibu, sorry langsung aja di sini ya. Kita punya induk 10.000 nih. Hasilnya berapa ayamnya? 40.000. Berarti berapa persen? Sorry. Dari induk 1.000 keluar 10.000 keluar 40.000. Berarti berapa per bulannya? 400% ya, 4 kali ya. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu bisa mulai berhitung. Kalau saya punya satu induk berarti setiap bulan hanya menghasilkan 4 ekor. Tapi ini sudah terseleksi, sudah hidup. Jagungnya butuh berapa kalau begitu? Per 1 ekor? Per ekor butuhnya 4 kilo. Kalau tanamannya kan di sini butuh 40 hektar untuk 10.000 induk. Kalau ayam kita 100 Bapak Ibu, berarti lahannya butuh berapa? 40 hektar dibagi 100. Berarti ketemu berapa? 40.000 dibagi 100. Ketemu berapa? Betul ya? Sudah klik, bisa dimengerti? Jadi kalau Bapak Ibu mau pelihara ayam, ingat baik-baik, bertanggung jawab. Kalau saya punya kata-kata ini luar biasa Bapak Ibu, berbahagialah orang yang memperhatikan ternaknya. Itu disebut orang yang bijaksana. Kalau Bapak Ibu ingin dikatakan berbahagia, perhatikan hidup ternaknya Bapak Ibu. Tanggung jawab itu di sini. Ketika ayamnya Bapak Ibu punya 10, berarti cuma butuh lahan berapa? 40. Ketika induknya sudah 100, berarti butuh tanah berapa? 400. Sudah tinggal perkalian aja. Jangan sampai Bapak Ibu kepingin jadi miliarder, walaupun dari 10 ekor ayam. Terus habis itu Bapak Ibu langsung berhenti mengharapkan limbah rumah tangga saja. Bahaya. Limbah rumah tangga itu hanya cukup 10 induk. Yang separuh pun tetap beli kok. Nah, kalau konsep ini dijalankan Bapak Ibu, kita butuh pakan tambahan. Tidak hanya jagung loh ayam. Kalau jagung, karbohidrat, protein, lemak kurang. Kita butuh supporting. Kalau cara yang paling gampang Bapak Ibu, saya pakai asola. Tahu asola? Kalau besok sudah pinter pakai alga. Tapi untuk sementara pakai asola saja dulu. Asola itu paling enak, per 4 hari, per 8 meter. Per hari, per 8 meter bisa menghasilkan 1 kilo. Itu sudah fix, hitungan baku. Tugas kita adalah bagaimana kita punya pakan setiap hari, kontinu, biaya murah, syukur-syukur gratis tanpa perawatan. Nah, di sini Bapak Ibu kita sudah mulai masuk gara-gara. Yang dimaksud gara-gara mulai berubah. Kalau Bapak Ibu kepengen punya ayam sampai 100, kalau dimulai dari 10 berarti berapa bulan? Ayo kita hitung. Saya punya 10 induk pertama. Bulan pertama cuma menghasilkan 4 Pak, betul atau tidak? 4 ini yang jantan 2, yang betina 2, berarti 4 kali 10, betul ya? Ketemu 40, 40 ini 20 jantan, 20 betina. Yang jantan anggaplah beli jagung, oke, sama beli pakan, tapi masih ada sisanya. Berarti betina kita berapa di sini? 20. Bulan pertama, bulan 0, ini bulan pertama, ini bulan kedua. Bulan ketiga kita nambah lagi 20. Bulan
kita nambah lagi 20. Bulan ke-5 20. Bulan ke-6 induk kita sudah jadi 30 di sini Bapak Ibu. Betul ya? Karena anak yang pertama sudah jadi induk. Nah, bulan ke-7 induk kita di sini jadi berapa Bapak Ibu? 50. Berarti di sini nambahnya berapa? 30 dikalikan 4 dibagi 2. Berarti di sini nambahnya 60. Di sini 50. 50 dikalikan 4 200 dibagi 2. Saya minta tolong stop di sini dulu. Induknya stop di 100. Jangan terlalu ambisi. Stop sampai 100, Bapak Ibu tentukan langkah. Mau kemana? Kenapa kok saya harus tentukan langkah? Kalau dibiarkan, uangnya Bapak Ibu akan habis kesedot. Bapak Ibu stop dulu, pulihkan dana. Pulihkan kekuatan dulu. Seandainya di stop di sini deh, kita sampai di bulan ke-8, berarti hidup kita berapa Bapak Ibu? 70, 8, 9 itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 90, 4 kalau di sini sudah 150, kalau di bulan ke-10, 11 kita sudah 200. Oke, clear di 200, setuju? Besar atau kecil? Sekarang saya mau tanya, kepengin gaji berapa? Tahap awal untuk hidup. 10 juta cukup dulu? Oke. Gampang Bapak Ibu, cuman ngitung aja kok. Tapi awas loh ya, sudah saya tunjukkan tidak dilakukan namanya terlalu. Seandainya saya sudah punya 200 induk, berarti anakan saya jantan dan betina ketemu berapa Bapak Ibu? Betul 800? Kandangnya ukuran berapa kalau 800? Bapak Ibu nanti akan ke kandang kami punya konsep Bapak Ibu kandang bertingkat. Setiap kandang ada liternya. Liternya terdiri dari 3, kotoran sapi, kotoran kambing, dan sekam atau gergaji. Tujuan liter itu adalah mengurai makanan sisa dan mengurai kotoran ayam supaya dia menjadi nutrisi. Bonus terakhir jadi pupuk horti karena kombinasi ayam, kambing, dan sapi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya ini Bapak Ibu, buat kandangnya ukuran 12 meter kali 12 meter. Modelnya tingkat. Jadi satu baris begini Bapak Ibu, tingginya 2 meter, ini kita bagi 4. Lebarnya 120 cm, panjangnya 2 meter. Nanti Bapak Ibu akan tergabung di grup nasional, Bapak Ibu akan ketemu dengan gambar-gambar dari teman-teman kita sendiri yang sudah menerapkan pakai kandang ini. 1 meter persegi berisi 20 ekor. Sehingga untuk 2 meter berarti berapa ekor Bapak Ibu? 40. Kalau 4 tingkat berarti berapa? 160. Satu kandang adalah 160. Kalau populasi kita 800 per bulan dikalikan dengan 3 bulan ketemu berapa? 2.400. 2.400 dibagi 160 ketemu berapa kandang Bapak Ibu? 12 kandang, betul ya? Anggaplah berarti kita buat begini, ini 1, 2, 3, 4. Nah begini. Ini 6 tuh 2, 3, 4 sebenarnya potensinya. Jaraknya Bapak Ibu ini 1,2, ini 1,2, 1,2, 1,2. Berarti itu 2, 3, 4, 4,8. 12 meter dikurangi 4,8 itu ada 3,5 di sini, 3,5 di sini. Induk itu dilepas di sini. Jadi di dalam satu kandang 12 kali 12 ini sudah menjadi mesin produksi. Perjanjian ketat. Tulisi besar di depan, penyakit dilarang masuk. Penyakit dilarang masuk itu melatih kita untuk kita betul-betul mencegah penyakit masuk ke dalam.
Orang boleh lihat, tidak boleh masuk. Orang tidak boleh pegang. Pakan diusahakan untuk mandiri, supaya kita tidak datangkan pakan dari luar. Terus perjanjian yang paling ketat lagi, jangan mendatangkan ayam tetangga. Itu pengundang penyakit terbesar. Saya sendiri terus terang, ayam saya tidak pernah saya vaksin. Kenapa ayam saya tidak pernah saya vaksin? Karena saya takut, malah takut Bapak Ibu. Vaksin itu berasal dari apa? Virus yang dilemahkan. Ketika tubuh kita jadi lemah, kira-kira virusnya bisa menang atau tidak? Ada kemungkinan virusnya menang, justru virusnya akan hidup dan akan menyebarkan penyakit. Karena itu saya kepingin Bapak Ibu mulai dari kemandirian, dari ayam yang ada di daerahnya Bapak Ibu. Besok baru kalau sudah canggih sekali, sudah pinter sekali, boleh datangkan bibit-bibit bagus tapi harus isolasi ketat. Untuk melakukan perkawinan, untuk membuat genetik yang lebih bagus. Tapi itu besok, kalau sudah pinter. Kalau belum pinter, main-main saja. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi kalau ditanya orang, Pak, saya kepingin pendapatan ayam 800, itu luasnya berapa? 800 sampai 1000 itu. Luas kandangnya 12 kali 12. Besar atau kecil? Kecil. Kalau seandainya harga ayam kampung itu 40.000 boleh? Berapa? Ya janganlah 40 saja. Kita baik hati kok. Kalau 40.000 saja, 1 bulan 800 ekor Bapak Ibu, berarti berapa 1 bulan? 32 juta. Anggaplah yang separuh untuk beli ke petani, beli jagung. Berarti kita sisa berapa? 16 juta. Sudah lebih dari 10 juta kan? Saya berharap satu, ketika sudah lebih begini, Bapak Ibu baru buat murid lagi. Karena apa? Potensi kita 1 bulan kan masih butuh 40.000, betul atau tidak? Berarti kita butuh berapa kandang lagi untuk mencapai 40.000? 800 ke sini berarti berapa orang yang harus kita latih berarti? 50. Siap-siap, ketika berhasil 1 cari orang, 1, 2 ajari, titipi. Ajari, titipi, ajari, titipi, ajari, titipi. Bapak Ibu besok tinggal tidur uangnya datang. Kalau lulus. Lulus di sini 2, lulus menjadikan murid dan lulus membuat pabrik pakan. Pak ceritanya gampang sekali ya. Kalau cerita aja susah itu gimana? Wong dikasih cerita gampang aja belum jalan, apalagi cerita susah. Bisa di-clear di sini, bisa dipahami. Ini salah satu cara untuk menjadi miliarder dari 10 ekor ayam. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin besar lagi, cepat atau enggak kalau sudah sistemnya begini? Kalau sudah punya induk 100 atau 200 Bapak Ibu mulai buat bergening. Seandainya 1 kandang dibuat lagi, yang jantan dijual, yang betina disimpan. Jadi enggak 1 grup. Langsung jadi. Bulan berikutnya jadi enggak 1 grup lagi, jadi. Setiap bulan bisa 1, selesai. Bapak Ibu enggak keluarkan modal. Kenapa tidak keluarkan modal? Karena dari yang jantan sudah cukup untuk operasional. Dan investasi Bapak Ibu akan berkembang di sini. Ingat baik-baik. Kalau belum punya uang harus nabung. Nabungnya di bank yang ngasih bunga lebih dari 1000%. Ada enggak bank yang ngasih bunga 100% aja? Kalau ada bank ngasih bunga 100% kan pasti bangkrut. Banknya yang bangkrut. Betul atau tidak Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ciptakan bank sendiri. Bank ayam ini berapa persen kalau begini caranya? Coba bayangkan, dari 10, setahun Bapak Ibu jadi berapa ini tadi? 200. Berapa persen?
Kan enggak ada kan bank ngasih bunga 100% aja enggak ada, apalagi 2000%. Oh iya, kalau mati dikubur. Wong cuman 10 saja kok mulainya protes gitu ya. Begini Bapak Ibu, supaya ayamnya jangan mati, minta tolong tekun. Sayangilah ayam, menjadi bagian keluarga kita. TikToknya harus jalan. TikToknya di mana? Produksi pakan, pemasaran. Produksi pakan, pemasaran. Terus lakukan. Bapak Ibu bertugas 2, mulai bina petani, mulai bina peternak. Betul atau tidak? Terus yang ketiga, mulai membina pasar. Bukan membinasakan loh ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi kalau seandainya ayam ini kita teruskan sampai 3 tahun, Bapak Ibu jadi miliarder atau tidak kira-kira? Tenang, di grupnya Bapak Ibu nanti, di grup alumni, ini baru 7 bulan, 8 bulan. Ini sudah ada yang sampai tembus 200 induk. Targetnya dia, Pak saya tidak mau jadi miliarder 3 tahun, target kita cuma 2 tahun sudah jadi miliarder dari ayam. Dan ada beberapa orang yang sudah mulai berlomba di sana. Nanti Bapak Ibu akan ketemu di grup. Terus yang berikutnya, gara-gara kita ada ayam, kita kan tanam jagung Bapak Ibu. Setuju? Jagung di sini usaha atau kebutuhan? Kalau kebutuhan, Bapak Ibu tanamlah sesuai kebutuhan. Saya lebih senang gunakan jagung lokal. Kenapa saya lebih senang gunakan jagung lokal? Jagung lokal itu produksinya rendah. Setuju? Tapi jagung lokal itu dia tidak pernah mau mati sebelum berhasil. Itu semangatnya itu keren saya. Karena itu saya pilih jagung dari tretan-tretan Madura neka. Karena itu yang saya pilih dari seluruh Indonesia itu jagung Madura Bapak Ibu. Jagung Madura itu penuh dengan penderitaan hidupnya. Benar ya yang dari Madura ya. Tanahnya panas tidak Pak? Bukan hanya panas, puanas, betul ya. Airnya ada atau tidak Pak? Tidak ada. Hidupnya cuma semampai loh Bapak Ibu, semeter tidak sampai jagungnya, betul atau tidak Pak? Tapi berbuah. Saya ulangi, jagungnya memprihatinkan, tanahnya memprihatinkan, airnya tidak ada, tapi jagungnya tetap berbuah. Itu yang kita cari. Daripada jagung yang besar, kalau jagung yang besar umurnya panjang atau pendek? Panjang. Kalau untuk menjadi besar butuh syarat atau tidak? Sekarang yang syaratnya dihapus dulu deh. Yang tanpa syarat, di dalam segala kondisi tetap berbuah. Itu alasan saya pilih jagung Madura. Walaupun produktivitasnya rendah. Terus bagaimana caranya kita meningkatkan produktivitas? Siapa yang sudah biasa nanam jagung hibrida di sini ada? Banyak? Atau belum pernah tanam jagung? Wah ini petani hebat atau petani jadi-jadian? Jagung Bapak Ibu standarnya perusahaan itu 10 ton per hektar sampai 12 ton. Tapi real di lapangan itu maksimal di 8 sampai 9 ton per hektar. Jagung Madura, ini perbandingannya begini, 1 kilo jagung hibrida itu menghasilkan 700 kilo Bapak Ibu, 400 sampai 700 kilo. Ini hibrida. Tetapi jagung Madura 1 kilo itu cuma menghasilkan 100 sampai 200 kilo. Bumi langit tidak perbedaannya. Supaya kita bisa sama-sama mencapai produktivitas per hektar yang sama, berarti apa yang harus ditambah? Populasi. Ingat baik-baik, kalau kepingin mencapai produktivitas yang lebih, berarti populasi harus ditambah. Sekarang bagi hasilnya, perkembangannya, kita buat perbandingan. Kalau jagung yang hibrida, karena pohonnya besar, jaraknya perlu longgar atau rapat? Longgar. Kalau dia dibuat rapat, kira-kira bisa bagus atau tidak? Tidak bisa. Oke, kata kunci kemenangan kita, mereka tidak bisa rapat.
Kalau jagung Madura karena tingginya hanya semampai, daunnya juga kecil-kecil, batangnya juga cuma sebesar jempol, berarti bisa dibuat rapat atau tidak? Ayo kita buat perbandingan. Seandainya dengan kalkulasi ini, berarti kalau lokal bisa menyamai hibrida butuh berapa kali? 4-7 kali. Ya, oke ya. Kita buat 4 kali deh. 4 kali. Kalau jagung hibrida itu menghabiskan cuma 20 kilo, berarti kalau jagung Madura butuh berapa? 80 kilo. Ayo kita buat harganya. Jagung hibrida harganya berapa 1 kilo Bapak Ibu? 100.000, oke? 100.000 kali 20 ketemu 2 juta. Ini kan kelihatan banyak nih 80. Tapi kalau kita kalikan dengan harga hari ini 12.000. Ketemu berapa Bapak Ibu? Anggap aja 1 juta, oke? Selisih enggak harganya? Ada kelebihan yang utama. Kalau hibrida bisa ditanam lagi atau tidak? Kalau jagung lokal bisa ditanam lagi atau tidak? Berarti ke depan benih beli atau tidak? Itu kata kunci. Kemandirian itu adalah membangun kekuatan sendiri supaya tidak tergantung. Oke, klik di sini. Bapak Ibu sudah hafal kan teorinya? Untuk menjadi miliarder bukan hanya dari ayam Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa, Pak, tangan saya ini tidak cocok pelihara ayam, ya terserah. Cocok saya cuma tanam jagung, ya tidak apa-apa. Tanam jagung aja, tapi yang bagus. Apakah jagung bisa menjadi miliarder? Bisa. Teori saya mengatakan Bapak Ibu 1 kilo jagung jadi bupati loh Bapak Ibu. Indonesia ini jadi bupati enggak? Minimal 40 M Bapak Ibu. Minimal. Ya, katanya sih, saya enggak pernah nyalon bupati. Katanya. 1 kilo jadi 40 M mungkin atau tidak? Mungkin. Dan ini akan jadi bupati yang termurah. Siapa yang besok anak-anaknya kepengen jadi bupati, jangan pilihan besok, enggak nutut. 5 tahun ke depan, ayo siapa yang mau? Serius, saya ajari. Enggak ada yang berani tuh, Pak, anaknya jadi bupati gitu loh Pak. Mau ya? Anaknya atau Bapak sendiri? Loh, Bapak sendiri aja masih muda ini. Bapak sendiri aja, saya ajari Pak. Tapi serius loh ya. Serius. Misinya kalau berhasil Bapak harus pegang komitmen. Yang pertama, jangan jadi bupati untuk cari uang. Jadilah bupati yang memberi uang. Jadilah bupati yang membangun daerah. Jangan cari pekerjaan jadi bupati. Anggota dewan, kepala desa sama Bapak Ibu. Kalau mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang ingin memberi, bukan untuk mencari. Nggak usah modal besar, 1 kilo jagung. Punya uang Pak 10.000, nanti beli bebek di sini ya, bawa pulang ke rumah. Ada Pak, ada. Tenang saja, 12.000 tapi. Apa? Kalau masih ada kok. Kemarin saya datangkan 50 kilo, kemarin baru diambil berapa kilo gitu. Modal pertama 1 kilo. Bulan pertama 1 kilo Bapak Ibu menghasilkan 100 kilo. Rendah atau tinggi? Rendah. Bapak Ibu tahu enggak caranya ngitung? Begini loh Bapak Ibu. Kalau punya jagung dihitung 1 tongkol itu berasal dari berapa biji? 1 kan? Kalau dihitung itu paling jelek sudah bokang, jelek, merana, itu 100 lebih. Kalau agak bagus dikit 200. Kita anggap aja 100, setuju? Oke. Jadi kalau 1 kilo itu kali 100, itu kan ketemu 100 Bapak Ibu. Betul ya? Terus yang kedua ini kunci. Bapak Ibu pilih dari jagung yang ada yang tumbuhnya paling baik. Kan gampang kan, kalau nyari tumbuhnya paling baik kan gampang kan.
Dilihat aja yang jelek-jelek dipanen, yang baik diambil untuk benih. Nggak usah besar-besar, 10% aja. Yang 90% dijual untuk operasional lagi. Berarti bulan ketiga saya punya benih berapa Bapak Ibu? 10 kan? Betul ya? 10 kilo kali 100 ketemu berapa Bapak Ibu? 1000. Berarti benihnya berapa di sini? 100. Bulan kelima berarti saya punya 100 kilo kali 100 sama dengan 10.000. Kita punya benih 1 ton di sini. Bulan ke-7 kita punya 1 ton benih Bapak Ibu dikalikan 100 sama dengan 100.000. Berarti benih yang kita punya di sini 10 ton. 10 ton bulan ke-9 kita punya 10 ton Bapak Ibu dikalikan 100 itu ketemu sama dengan 1000 ton. 1000 ton berarti kita punya benih 100 ton. Bulan ke-11 kita punya 100 ton di sini Bapak Ibu kali 100 itu ketemu 10.000 ton. Sudah saya minta tolong stop di sini dulu. Oke ya, clear ya. Berapa tahun? Asalkan bisa nyiram. 1 tahun kan? Dari berapa kilo? 1 kilo. Pertanyaannya kan paling konyol satu, tanahnya siapa Pak? Betul atau betul? Sekarang saya mau tanya jujur, daerahnya Bapak Ibu, pertanian hari ini, sawahnya banyak yang kosong atau digarap? Ada yang digarap kan? Tapi banyak yang kosong atau yang banyak digarap Pak kira-kira? Banyak digarap Pak ya. Kalau nyewa bisa enggak Pak di sana? Sulit ya Pak ya. Tapi saya minta maaf, tanaman apa Pak? Padi, untung atau rugi Pak? Kurang tahu. Baik. Anjlok gitu. Pertanyaanlah Bapak Ibu, petani 3 kali gagal berturut-turut, itu uang modalnya habis tidak karu-karuan. Betul atau betul? Kalau melakukan ini, gunakan konsep yang kita sebut dengan nama pertanian syariah. 11 bulan Pak. 11 bulan Pak. Enggak Pak, 2 bulan. Saya carikan yang instan. Saya carikan yang 2 bulan. Kalau Bapak lebih pintar lagi enggak 2 bulan Pak, tiap bulan panen Pak. Tahu caranya tiap bulan panen? Ini ditanam, jaraknya Bapak Ibu seandainya 1 meter, oke ya. Ini umur 30 hari tanam tengah. Kalau sudah pinter, tapi kalau enggak pinter jangan. Nanti dulu, cuma beda sedikit aja kok. Konsep ini Bapak Ibu berarti butuh berapa hektar? Kalau seandainya bibitnya 100.000, 100 ton. 100.000 dibagi 80, berarti ketemu berapa Bapak Ibu? 100, nah ayo coba 100 ton dibagi 80, coba berapa hektar? $120 ya? Berapa Pak? 125 hektar. Ya betul lah Pak ya? Berarti luasnya berapa kalau 125 hektar? 1 desa selesai enggak kira-kira? Gimana? Masih sosok tanahnya kan? Kalau seandainya keluarnya di sini 10.000 ton, kali harga enggak usah mahal-mahal Bapak Ibu. 4.000, tapi enggak pernah jagung Madura ini harganya di atas 5.000 terus. Sekarang aja 10.000. Kalau Bapak Ibu beli jagung merpati berapa? 10-12.000, betul atau tidak? Anggap aja kita jual dengan harga 5.000 saja. 5.000 kali 10.000 ton ketemu berapa? 5M atau 50? 5.000 ditambah 0 depan 50 Pak. 50 berapa? Sudah jadi kan calon bupati kan?
Kalau tidak ada bagi hasilnya, kan tetap ada bagi hasilnya. Yang saya maksud dengan pertanian syariah begini. Petani Bapak Ibu hari ini untuk modal itu susah. Petani enak mana? Tidak mengeluarkan uang pasti berhasil atau mengeluarkan uang belum tentu berhasil. Yang mengeluarkan uang Bapak Ibu loh ya. Caranya bagaimana mengeluarkan uangnya? Yang pertama, bibit Bapak Ibu punya atau tidak dengan cara ini? Pupuk punya atau tidak? Caranya pupuknya bagaimana? Jagung tadi, batangnya Bapak Ibu bawa pulang. Masukkan chopper yang namanya sapi. Keluarnya pupuk kan? Pupuknya dibawa lagi ke sawah. Jadi pupuknya beli atau tidak? Jagungnya beli atau tidak? Bapak Ibu kan tidak punya tanah. Bapak Ibu kan tidak punya tenaga. Yang tenaga yang punya tanah. Yang punya tanah Bapak Ibu kasih pupuk, kasih bibit, kasih obat. Obatnya apa? Bapak Ibu buat sendiri. Jadi biaya nanam itu petani. Biaya lain-lain Bapak Ibu berapa? Sehingga apa? Inilah yang kita sebut dengan syariah. Kalau tanam jagung Madura Bapak Ibu keberhasilan di atas 80%. Kenapa saya katakan ini akan menjadi solusi terbaik? Nanti hasilnya dibagi dua. Petani 50, kita 50. Kalau keluar 10 ton atau 5 ton, petani 5 ton, kita 5 ton. Petani pasti untung enggak di sini? Pasti, karena dia tidak mengeluarkan modal. Jenengan pasti untung atau tidak di sini? Pasti, mau cuma ngolah pakan aja kok bonusnya sapi kok. Ini adalah cara satu-satunya yang saya sebut dengan pertanian syariah yang tidak merugikan siapapun. Ada orang bertani Bapak Ibu, padi. Siapa kemarin yang dapat padi 14 ton katanya? Atau 14 karung kemarin? Berapa karung Pak? Oh 14 ton nih Pak ya? Oh karung. Saya pikir 14 ton, sudah saya tepuk tangan nih kemarin. Ternyata pakainya karung ya. Satu karung, satu kintal Pak? 60 baik. Coba bayangkan, 1 hektar keluar 60 kali 14. Berarti anggap aja 1 ton gitu Pak ya, boleh ya? Tidak sampai lah, anggap aja 1 ton. Dengan harga sekarang 7.000, berarti dapat 7 juta. Rugi atau untung? Rugi tidak karu-karuan. Untung masih dapat 14 karung. Bapak Ibu minta maaf, itu adalah yang Bapak Ibu hadapi hari ini. Saya minta maaf, kondisi petani seperti itu yang sedang Bapak Ibu hadapi hari ini. Kalau ini kita biarkan, saya jamin 100%, tidak ada orang mau bertani. Jalan satu-satunya apa? Saya minta tolong, Bapak Ibu harus lulus. Jangan ambisi loh ya, mulai dari 1 kilo loh ya. Saya yakin Bapak Ibu bisa punya uang, bisa beli langsung 100 kilo, bisa. Tapi saya minta tolong mulai dari 1 kilo dulu, biar tahu ceritanya. Supaya apa? Ketika Bapak Ibu ngajari petani besok, Bapak Ibu sudah berkata ya di atas ya. Benar di atas benar. Pupuknya buat sendiri, besok pulang langsung praktek buat pupuk. Nggak punya sapi, nanti saya ajari caranya bagaimana cara buat pupuk tanpa sapi. Jangan alasan, Pak saya belum bisa buat Pak, karena nggak ada bahannya, repot saya. Langsung praktek, langsung action. Tujuannya apa? Ilmu Bapak Ibu itu butuh waktu. Belajar itu butuh waktu, belajar itu butuh proses. Yang membuat proses bukan bicara kita, yang membuat proses itu jagungnya perlu tumbuh. Paham maksud saya? Jangan sampai nanti Bapak Ibu cerita jagung itu begini, sudah tanam belum? Belum. Repot. Bagaimana? Jadi miliarder lebih gampang mana? Pelihara ayam atau pelihara jagung? Jagung. Jangan tanam jagung semua, siapa yang mau makan? Ayam. Gimana? Bertani menyenangkan atau tidak kalau begini? Asal tahu caranya. Jadi di sini sudah ada TikTok ketiga, ada ayam,
perlu jagung, jagung perlu sapi. Kalau ditanya orang sapi untuk apa berarti? Bukan. Sapi mesin pupuk. Dan membuat mesin choppernya batang jagung. Wah, kalau gini aja sudah bahagia kita. Tapi jangan pulang langsung kepengen beli sapi loh ya. Salah juga. Pulang tanam jagung. Nggak usah luas-luas, sekilo. Kalau sekilo berarti luasnya berapa? Satu hektar 80. Kalau 1 kilo berarti berapa? 10.000 dibagi 80. Kalau ini rumus Bapak Ibu, jangan dilanggar. Ini sudah rumus. Jadi saya itu ada yang rumus, ada yang ngawur. Kalau ngawur saya bilang ngawur, kalau rumus tidak boleh dilanggar. Kalau SOP tidak boleh dilanggar. Karena kalau ini dilanggar hasilnya berbeda. Berarti butuh berapa kalau 1 kilo? 125 meter persegi. 10 kali 10 lebih sedikit lah untuk praktek tanam jagung. Kalau itu nanti sudah berhasil Bapak Ibu, kalau pupuknya sudah berhasil, tanamannya sudah berhasil, baru dikembangkan. Jadi minta maaf, ketika Bapak Ibu sudah melakukan ini, saya butuh waktunya Bapak Ibu untuk jadi peneliti, jadi pengangguran. Nganggur-nganggur hitung bijinya, nganggur-nganggur hitung jumlahnya. Supaya apa? Ketika cerita ke orang, ya di atas ya. Mudah atau susah? Ini teori gara-gara yang pertama. Ini untuk lahan irigasi biasa. Seandainya Bapak Ibu punya lokasi yang seperti saya, airnya melimpah. Ada air, ada sawah, irigasinya teknis dan bagus. Maka Bapak Ibu bisa buat lebih hebat lagi, yang kita sebut dengan integrated aqua farming. Kalau aqua farming Bapak Ibu, yang dipelihara tidak boleh ayam. Yang dipelihara ternak yang kakinya lebar. Bebek bisa, entok bisa, angsa bisa, bebas apapun. Tapi ada konsekuensi. Kalau pelihara itik, wajib pakai mesin tetas. Kalau pelihara entok, boleh pakai mesin tetas, boleh pakai tradisional. Karena Bapak Ibu saya yakin sudah punya listrik semua, saya sarankan itik. Itik itu Bapak Ibu tahun 90-an, pada waktu itu Menteri Penerangan kita itu sangat terkenal. Siapa namanya? Harmoko. Singkatannya apa? Hebat. Kita ini terdoktrin dari dulu sampai hari ini dan tidak pernah melupakan. Pada waktu itu Pak Harmoko itu luar biasa Bapak Ibu. Walaupun dikatakan Pak Harmoko itu singkatannya seperti itu, tapi dia punya ide yang luar biasa. Mengentas kemiskinan, mengentas stunting dengan namanya itik. Pada tahun 90 itu program itik digalakkan luar biasa. Sayangnya satu, ilmunya belum sampai seperti hari ini. Saya juga korbannya. Jadi waktu saya kuliah saya juga melihara itik Bapak Ibu. Waktu itu harga DOD itu cuma harga Rp75 yang jantan. Yang betina itu harga 400. Saya besarkan waktu itu jantan itu tidak laku. Orang makan nasi bebek zaman itu nggak ngetren. Saya sambil kuliah sambil jualan nasi Bapak Ibu. Satu porsi 5.000 itu bebek saya potong jadi 4. Itu saya pelihara sendiri. Orang tidak ada yang senang karena baunya mamis gitu ya, tidak enak gitu loh. Waktu itu belum ada trik nyabuti bulu bebek sebersih sekarang itu belum ada. Dan itu saya lakukan. Bayangkan Rp75 loh bebek zaman itu Bapak Ibu. Besar itu cuma harga 3.000. Sekarang sudah 10 kali lipat. Yang keren itu kambing. 10 tahun lalu saya ngajar kambing harga 500. Hari ini loh saya tetap ngajar 500 juga. Berarti ternyata kambing ini tidak mengalami perubahan 0. Bebek bertambah 0,1 Bapak Ibu. Oke, ini adalah yang pertama.
Yang kedua Bapak Ibu namanya aqua farming. Di dalam aqua farming yang dipelihara bukan ayam, tapi kaki yang lebar. Bisa itik, bisa bebek, bisa angsa, bebas. Tapi yang Bapak Ibu senang terserah. Kalau ada orang mitos, orang-orang itu lebih senang pelihara entok, betul atau tidak? Kenapa kok begitu? Pak, bebek mahal, entok itu sekarang penggantinya bebek. Karena kalau dipotong badannya lebih besar dan dagingnya lebih banyak. Terserah, apapun bebas. Tapi ada tapinya juga, entok dan itik itu pencernaannya langsung Bapak Ibu, losdol. Semakin kenyang semakin banyak dibuang. Jadi jangan pernah ngasih makan terlalu banyak ke itik dan mentok karena hanya dibuang. Berarti kalau kita kasih pakan bagus kira-kira tercerna atau tidak? Tidak. Supaya itu bermanfaat Bapak Ibu, berarti kalau kita punya itik atau entok, berarti peliharanya di mana? Di atas kolam. Berarti tujuannya apa itik dan entok ini? Pakan ikan. Tujuan yang lain apa Bapak Ibu? Pabrik pakan ikan yang sudah terfermentasi. Fermentasi butuh berapa jam minimal? 6 sampai 8 jam. 12 jam ideal, sampai 24 jam lebih bagus. Di dalam tembolok, di dalam usus itik, makanan ini sekitar 6 sampai 12 jam. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, tugasnya itik dan entok itu apa? Pabrik fermentasi pakan. Jadi di sini jangan salah ya. Ikannya kita kasih makan azolla, betul atau tidak? Bapak Ibu tahu ya tadi ya? Atau enggak lihat? Ikan di sini makannya azolla. Tetapi semua makhluk hidup tetap membutuhkan lemak, protein, karbohidrat, vitamin dan mineral. Ini enggak bisa kita pungkiri. Karbohidratnya dari mana? Loh Pak, di dalam lena itu ada karbohidrat, tapi tidak terurai. Nah, supaya punya karbohidrat yang terurai, yang saya kasih makan karbohidrat itu itiknya. Itiknya buang kotoran, karbohidratnya masih ada atau tidak? Kalau Bapak Ibu perhatikan dengan seksama, kalau makan sambil lihat itu itik begitu buang kotoran, cemplung gitu Bapak Ibu. Ikan langsung jeret gitu. Ikan langsung menunggu kotorannya itik. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, berapa jumlahnya? Ini yang harus kita hitung baik-baik. Jumlah ini kita harus pertimbangkan baik-baik. Jadi 50% adalah azolla. 50% ini berasal dari kohe. Saya ulangi ya, 50% adalah azolla, 50% dari kohe. Jadi jumlahnya itik itu mengikuti pertumbuhan biomasa ikan. Kalau di sini matematika harus jalan. Bapak Ibu tahu konsepnya ikan? Ikan itu kalau secara umum 1, 2, 3, 4. Jadi ini 1 bulan, ini 2 bulan, ini 3 bulan, ini 4 bulan. Dengan asumsi pakan standar, protein dan sebagainya. Tapi ingat baik-baik, jangan terkecoh. Bapak Ibu kalau hari ini kepengen ikan cepat besar dikasih makan apa? Pelet. Saya tanya, pelet itu tahun berapa? 80 lebih kan? Sebelum dikasih pelet ikan itu besar atau tidak? Saya minta maaf. Bapak Ibu dulu yang dari desa yang pernah mancing di embung ada enggak? Ikannya besar atau kecil Pak? Kok bisa Pak? Kan enggak ada pelet Pak. Makan lumut, makan sembarangan gitu Pak ya. Coba bayangkan, kita sudah tercuci otak luar biasa Bapak Ibu. Ikan itu kalau mau besar harus pakan pelet, betul atau tidak? Kalau tidak ada pelet kita jadi ragu-ragu, betul kan? Padahal ragu-ragunya datangnya dari mana? Itu yang membuat tidak berhasil.
Begitu Bapak Ibu ragu-ragu, siapa yang mengikuti kita terus ini? Setan kan? Kalau sudah tahu begitu kira-kira berhasil atau tidak kira-kira? Tidak akan. Kalau saya luruskan biar kita tidak mengambang di ragu-ragu. Siapa yang pernah ke laut? Pernah makan ikan laut? Siapa yang ngasih makan ikan di laut? Ada enggak yang ngasih makan pelet di laut? Saya jamin 100%. Ikan di laut itu lebih besar dari kapalnya. Dan enggak pernah makan pelet, Bapak Ibu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ketika Bapak Ibu pelihara ikan, yang harus tetap dihitung karena kita juga pernah sekolah. Berarti kita harus menghitung biomasa. Ini rumusnya. Biomasa dikalikan 5% adalah jumlah pakan. Seandainya Bapak Ibu beli ikan yang ukuran sebesar kelingking. Dengan jumlah 100 per kilo. Berarti pakannya berapa? 5% kali 1 kilo. 50 gram. Seandainya Bapak Ibu pelihara contoh ikan kami ada 50.000 ekor. Dulu Bapak Ibu saya beli 1 kilo isi 100. Berarti bibitnya berapa kilo? 500 kilo. Kalau 500 kilo pakannya berapa kilo berarti? 25 kilo. 25 kilo atau 2,5 kilo ya? 5% kali 500? 25, oke. Jadi kalau kita di sini kita kasih makan 25 kilo, itu rumusnya adalah 5% kali biomasa. Tetapi ingat, ini kan basah. Betul atau tidak Bapak Ibu? Asola basah atau kering? Kita anggap kita bagi 5. Berarti kalau tidak gitu asolannya dikalikan dengan 5. Berarti untuk mencapai 25 kilo kita butuh 125 kilo aslinya basah. Supaya ini terpenuhi, dari mana pakan tambahannya? Kita titipkan di namanya mentok, kita titipkan di namanya bebek. Jadi minta maaf, pelihara bebeknya pun harus dihitung jumlah ikannya. Kalau jumlah bebeknya lebih banyak daripada ikannya, apa yang terjadi dengan ikannya? Wassalam. Mati juga. Jangan melotot ke saya. Pak kok jadi sulit toh Pak? Kan yang enak-enak kan gitu. Sekali-sekali kita kasih duri toh Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu ketika jelaskan ke orang tidak ngawurisasi terus gitu loh. Jadi ini butuh matematika, ini butuh perhitungan Bapak Ibu. Jadi memang kalau saya cerita mudah itu di omongan. Tapi di belakangnya itu karena saya sarjana ekonomi, tukang ngitung Bapak Ibu. Jumlah pakan bebek berapa per ekor? 200 sampai 250 gram per ekor per hari. Karena saya butuh anggap aja 25 kilo, berarti butuh berapa bebek yang harus kita pelihara? Anggaplah 100. Nah karena itu target kita, kolam segini, bebeknya ada berapa? 100. Besok kalau ikannya lebih besar, 200. Jumlah itik, jumlah entok itu seimbang dengan jumlah ikan. Sehingga apa? Teratur dan seimbang. Bonusnya apa? Bonusnya dapat ikan. Sampingannya dapat itik dan entok. Tenang saja, nanti cara buat pakannya Bapak Ibu praktek. Pak, kalau saya tidak mau pelihara itik, tidak mau pelihara entok, nanti Bapak Ibu buat pakan ikan khusus. Bisa dipahami di sini? Kalau begini ceritanya, bahagia tidak Bapak Ibu? Saya tunjukkan apa yang membuat bahagia. Siapa yang di sini pernah pelihara ikan, sudah waktunya panen terus ditawar harga murah? Tidak pernah punya pengalaman? Belum punya ini? Oh, belum punya, belum ada ikan semua ini. Saya salah jelaskan ini berarti. Lele, pernah?
Pernah ya? Ditawar murah enggak? Itu hebatnya pembeli. Ini hebatnya pembeli. Kenapa enggak ditahan? Nah, ini kata kuncinya. Kalau ditahan biaya pakainya besar atau kecil? Belum tentu harganya. Kalau pakainya gratis? Tahan atau dilepas? Kuat mana kenahannya? Ya kuat kita dong. Tenang saja Bapak Ibu. Pedagang itu ada waktunya injury time. Enggak punya barang Bapak Ibu. Betul atau tidak? Ketika enggak punya barang, harga berapapun dibeli atau tidak? Kalau rumah makannya semua sudah order, terus barangnya enggak ada, harga berapapun dibeli Bapak Ibu. Daripada dia dimarahi orang. Nah, kelebihan kita menggunakan pakan model seperti ini yang kita sebut dengan aqua farming adalah Bapak Ibu bisa tahan ikan itu sampai kapanpun. Tapi syaratnya satu, carilah ikan yang semakin ditahan semakin mahal. Ada ikan yang semakin besar semakin mahal? Gurami, betul enggak? Emas, betul enggak? Kalau emas itu di bawah 1 kilo main timbangan, di atas 3 kilo main bijian. Di bawah 1 kilo cuman harga paling 30.000, di atas 2 kilo paling murah 1 kilo 100.000. Loh Pak, yang sedikit bahagia saja. Karena ujung-ujung terakhir Bapak Ibu, saya minta tolong, buatlah rumah makan. Rumah makan di pinggir kolamnya Bapak Ibu, supaya bisa mancing, supaya bisa masak. Wah sudah bahagia ibunya ini, wah kalau begini enak ini. Cuman sayang, saya belum bolehkan Bapak Ibu mancing, ikannya masih terlalu kecil. Kalau Bapak Ibu kepengen mancing Bapak Ibu, rasanya betul-betul tanpa bumbu. Slogan kita, makan apapun tanpa bumbu, rasanya manis dan enak. Ayam begitu, saya nanti coba ini, tanya dapur, nanti dapat kebagian rawon atau tidak gitu loh. Bapak Ibu kan belum pernah makan daging yang harga 2 juta kan? Belum kan? Tenang, daging saya masih murah kok. Ini juga harga lokal Bapak Ibu, tapi kualitasnya mirip-mirip dengan Wagyu. Jadi kalau dimakan, ngiming-ngimingi. Saya bertanya nanti mudah-mudahan masih ada stok. Kemarin kita motong 1 ekor sapi soalnya. Setiap pelangkatan gini kan 3 gitu biasanya, daripada beli yang dapur itu sering protes. Beli di pasar, beli 10 kilo, 15 kilo, ketika ditimbang di rumah susutnya banyak sekali. Karena ternyata sapinya banyak berair katanya. Nah, kalau daripada yang marah begitu saya bilang, ya sudah, daripada marah ya potong sapi saja gitu loh. Ya enggak apa-apa. Tapi nanti Bapak Ibu bisa merasakannya. Ingat baik-baik, semua yang kita produksi dengan cara organik rasanya berbeda. Mudah atau susah kalau begini? Terus yang kedua, gara-gara ada itik, ada kolam, Bapak Ibu saya minta tolong, pelihara ternak di sini, dialirkan ke cacing. Tadi sudah ada yang sampai ke bawah? Sudah lihat kolam cacing? Sudah lihat kolam asola? Susah atau mudah? Siapa yang sudah bilang begini, kalau begini saja saya sudah bisa, ada? Nanti tolong ya gampang, kalau gini aja saya bisa buat di sana, lebih bagus 10 kali. Itu saya lulus jadi guru kalau begitu. Tenang saja, semua itu ada hitungannya Bapak Ibu. Jadi sementara ikuti saja. Pelihara asolanya gampang atau mudah? Pakai cara aneh-aneh tidak? Banyak orang bertanya ke saya, Pak, untung mana tanam asola sama tanam padi? Saya dimarahi banyak orang Bapak Ibu. Tapi seandainya saya Bapak Ibu saya tawari dulu. Enak mana beli pakan ayam harga 1.000 atau harga 4.000? Seandainya ada orang beli asola, jual asola harga 1.000, mahal atau murah? Murah kan? Nah, tapi tolong ya kalau punya padi jangan ditanami asola semua ya. Kita tidak akan pernah makan asola.
Tapi ayam boleh makan nasiola. Jadi artinya apa? Di kondisi apapun Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu datang ke sini, Pak, tanah saya rawa. Tanah saya isinya air. Ya jangan ditanami jagung. Tidak akan hidup. Jangan ditanami cabai. Tidak akan hidup. Berarti tanamilah ikan dan asola dan ite. Terus yang kedua, Pak, tanah saya kering, saya tidak bisa buat perikanan, saya tidak bisa buat lengkap. Ya jangan dibuat perikanan lengkap dong. Buat perikanan untuk secukupnya. Tapi tetap rumusnya, sepertiga kolam adalah asola. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ikannya tidak beli pakan. Percayalah, ini bukan teori baru. Tahun 2008 di Kalimantan Barat, Bapak Ibu, ini sudah pernah diekspos di surat kabar. Judul besarnya pelihara ikan tanpa beli pakan. Itu ikan mas yang kita pakai. Jadi ini bukan teori baru, ini teori tahun 2008. Sudah berapa tahun berarti? 15 tahun hampir. Alhamdulillah Bapak Ibu. Saya sudah lama sekali ngajar ini berarti. Bagaimana? Bahagia? Ini adalah yang kedua yang disebut dengan aqua farming. Terus yang ketiga, seandainya Bapak Ibu sekarang terintegrasi antara padi, Pak, lahan kami semua hanya padi. Berarti apa yang dipelihara? Sapi. Padi dan sapi, konsep kita namanya Jisamsu. 2, 3, 4. 2 hektar sawah, 3 kali panen 4 ekor sapi. Apa garansinya kalau kita punya 2 ekor sapi per hektar? Yang pertama, sapi tidak perlu beli makan seumur hidup. Yang kedua, sawah tidak perlu beli pupuk seumur hidup. Dan yang ketiga yang paling keren, Bapak Ibu akan meninggalkan warisan tanah yang terbagus. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ini ada peraturannya loh. Pak, kalau sapinya enggak makan jerami, boleh enggak Pak? Menurut Bapak Ibu boleh atau tidak? Enggak boleh. Kalau sapinya makan rumput lapangan, jangan sekali-sekali. Bapak Ibu kepengen tanam rumput atau kepengen tanam padi? Jangan cari masalah di sini. Kalau sapinya dicarikan rumput di lapangan Bapak Ibu, Bapak benih rumput atau tidak? Pasti atau tidak? Ketika ditanam di lahan, rumputnya tumbuh atau tidak? Jangan cari masalah. Karena itu padi dikasih makan jerami. Dan saya jamin 100% tidak akan juga tumbuh padi. Karena cuma jeraminya. Dan rumput juga tidak tumbuh. Kalau sudah ada konsep Jisamsu 2, 3, 4, pengembangannya apa? Gara-gara punya sapi bisa punya cacing, gara-gara punya padi bisa punya bebek. Tahu fungsinya bebek apa Bapak Ibu? Makan gulma nomor 1. Nomor 2, serangga itu ada enggak di padi? Banyak kan? Keong ada enggak di padi? Sebelum padi ditanam, pasukan bebek turun, bersih-bersih. Semua disosori. Betul atau betul? Setelah bersih dari keong, padi ditanam. Setelah padi ditanam, padi umur 14 hari, pasukan bebek turun lagi. Makan ulat, makan wereng, makan binatang apapun. Dan yang paling penting, dia makan rumput. Bersih rumputnya. Bebek di sini berapa lama? 2 minggu. Setelah 2 minggu lahan itu bersih, bebek masuk kandang. Baru padi biarkan hidup sampai akhir. Besok ketika sudah panen, panennya dikasihkan ke sapi. Bebek turun lagi. Bapak Ibu ketika panen jatuh enggak bulirnya? Sayang kan? Bapak Ibu bisa ambilin enggak itu bulir? Daripada tidak bisa ngambili, beri bebek di situ. Dimakan enggak sama bebeknya?
Wah ini jangan pulang dulu ya. Sudah bahagia semuanya. Saya ini tukang motivator ternyata Bapak Ibu. Jam berapa Bapak Ibu? Setengah 3, oke. Habis ini Bapak Ibu silakan praktek supaya clear semuanya. Nanti ketemu saya, tolong jangan terlalu malam ya. Setelah sholat ya setelah maghrib lah ya atau isaknya kalau boleh di sini jam 7 tet kita bisa mulai gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya apa kita nanti tidak usah terlalu malam supaya jawabannya semua terpuaskan. Walaupun besok masih ketemu saya lagi gitu ya. Oke Bapak Ibu silakan datang ke tempat praktek, kita praktek di samping sini di belakang. Terima kasih. Oke, siap semua?